Mari kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kicau Jelata? Sudahkah Anda berolahraga pagi ini? Olahraga adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan. Ini sekitar jam 8 pagi. Bang Kica sudah melakukan olahraga seperti biasa, jalan kaki ya sekitar 4-5 km. Dan sekarang di belakang Bang Kica adalah langit Jakarta yang begitu cerah, secerah hati warganya yang melihat kerja-kerja nyata dari gubernurnya, dan secerah hati gubernurnya yang hari demi hari melihat ibu kota yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya mengalami kemajuan. Dan meski dibully di sana sini, beliau tetap istiqomah memenuhi janji-janjinya. Mudah-mudahan sampai di akhir masa jabatannya Pak Anies Baswedan selalu konsisten dalam merealisasikan janji-janjinya. Begini Bang Kica setelah berolahraga ini berjemur, menyerap energi dari matahari pagi, dan ingin mengajak teman-teman semua untuk berceloteh, berkicau, bernyanyi soal-soal yang mungkin dianggap serius-serius, dianggap remeh-remeh, juga remeh-remeh. Minggu lalu Mahkamah Konstitusi kita telah memutuskan soal gugatan tentang undang-undang pemilu yang dilakukan oleh masyarakat, dan keputusannya pemilu serentak tetap diselenggarakan di 2024. Tentu saja dengan putusan tersebut helm besar yang sekali 5 tahun kita selenggarakan akan diadakan, dan putusan MK tersebut memberikan beberapa opsi kepada penyelenggara untuk melaksanakan pemilu serentak. Kalau Bang Kica tidak salah ada 6 opsi. Opsi pertama itu diadakan secara serentak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, pemilihan gubernur, pemilihan DPRD tingkat 1, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, serta DPRD tingkat 2. Jadi luar biasa kolosalnya hal tersebut. Kombinasi berikutnya bisa serentak di pusat saja, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR dan DPD, dan berbagai kombinasi lainnya. Intinya pemilu serentak adalah konstitusional dan tetap diselenggarakan. Sebenarnya menarik juga kalau kita bicara soal politik sekali-sekali. Kita semua paham bahwa pemilu sebenarnya atau sejatinya adalah cara-cara beradab untuk menyeleksi atau mengatur sirkulasi kepemimpinan di negeri ini, baik itu kepemimpinan di tingkat pusat eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, atau DPR dan DPD, maupun sirkulasi kepemimpinan di tingkat daerah yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD tingkat 1 serta DPRD tingkat 2. Jadi sebenarnya itu tujuan sejati pemilu, terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Dengan pemilu, harapan kita semua, kita akan mendapatkan eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang punya kapasitas, punya integritas, dan punya keinginan yang atau punya kehendak yang baik dalam mendistribusikan keadilan sosial. Dengan pemilu kita berharap untuk mendapatkan para wakil-wakil rakyat kita, baik itu DPR, DPD, maupun DPRD di tingkat 1 dan tingkat 2. Secara substansi itu belum kita dapatkan saat ini. Dan secara prosedural
betul pemilu sudah kita laksanakan. Barangkali ada baiknya kita coba dalam perspektif jelata kenapa pemilu demi pemilu kita lalui, tetapi yang kita dapatkan bukanlah orang-orang terbaik, orang-orang yang mempunyai integritas, mempunyai kapasitas, mempunyai kehendak yang luhur untuk menunaikan tugas-tugasnya sesuai perintah konstitusi yang pada intinya mendistribusikan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan. Mari kita lari ke hulu, filter dari orang-orang yang kita pilih atau calon-calon yang diajukan, dan calon-calon tersebut yang kita pilih di bilik suara, filter utamanya adalah partai politik. Tentu apapun hasil dari pemilu yang kita rasakan selama ini, secara absolut variabel utama yang menentukannya adalah partai politik. Kalau kita lihat di partai politik yang ada di Republik kita ini, sirkulasi kepemimpinan di partai-partai tersebut tampaknya juga kurang sehat. Ada pimpinan parpol yang sejak dari parpol berdiri sampai saat ini masih bertahan sebagai pimpinan dari parpol tersebut. Begitu banyak, dan kita kasat mata bisa mencari tahu. Dan andai kata dalam parpol tersebut terjadi friksi, terjadi konflik dalam menentukan kepemimpinan, yang terjadi adalah mereka membelah diri. Para orang-orang yang berseteru, yang tidak menerima keputusan, keluar dan mendirikan partai baru. Persis seperti anak-anak yang tidak bisa mengelola konflik. Jadi dengan kondisi hulu yang seperti ini, tentu terlalu naif kalau kita berharap banyak bahwa hasil dari pemilu demi pemilu yang kita selenggarakan akan sesuai dengan keinginan kita, akan sesuai dengan harapan kita, akan sesuai dengan aspirasi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk merubah keadaan sehingga kondisi kita berpindah dari pemilu yang rutin kita selenggarakan, yang secara prosedural sesuai konstitusi oke, tetapi secara substantif tidak menghasilkan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang benar-benar kita harapkan. Mungkin kalau untuk tingkat kepala daerah, dalam undang-undang ada cara bagi kita untuk merubahnya atau menentukan selera kita sendiri. Karena undang-undang memungkinkan bagi kita untuk mengajukan calon independen, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi sebelum 2024 barangkali sudah saatnya bagi kita untuk mencari alternatif pemimpin daerah dengan menyeleksi secara cermat orang-orang yang layak untuk kita majukan sebagai pimpinan daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan barangkali dengan mengajukan orang-orang yang sesuai dengan selera kita, kita akan mendapatkan pemimpin yang boleh kita berharap dari kepemimpinannya. Terakhir, Bang Kicca ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah coretan yang Bang Kicca tulis untuk mengungkapkan kegalauan, kegelisahan Bang Kicca dalam melihat fenomena soal seleksi kepemimpinan nasional. Soal apa sebenarnya menurut persepsi, menurut analisis Bang Kicca yang terjadi di Republik ini. Sambil mendengarkan coretan tersebut, Bang Kicca ingin kita semua menikmati cerahnya langit Jakarta. Pantun siasa. Negeri antah berantah, demokrasi hilang arah, dikemas dengan begitu indah
seakan rakyat yang berdaulah. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dengan penimbun rupiah, selalu tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayak dan pilah berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah. Suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh dan kesah. Di seberang sana hutan dijarah, di sebelah sini laut dibelah. Hukum berpihak berat sebelah. Semua terjadi karena rasuah. Rumah berhasil dipecah belah, diadu domba mencari nafkah, saling tuding dan saling fitnah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyada lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, banting tulang mencari nafkah. Si besar kepala yang diberi amanah terlibat rasuah berjamaah, Juma hidup dengan pongah, berbenteng praduga tak bersalah. Kelas menengah penentu sejarah sekarang berada di antah berantah, terbelenggu gaya hidup mewah atau tertawan racun rasuah. Negeri rentan dan makin lemah, bagaikan anak tanpa ayah. Jangankan nasib bisa berubah, bertahan hidup saja susah. Wahai kawan setumpah darah, saatnya kita satukan langkah, rapatkan barisan, tentukan arah untuk memanggul beban sejarah.